Halo semuanya, aku Cynthia Rentika Putri dan kali ini aku bakalan ngobrol sama seseorang yang spesial banget. Jadi beliau ini sekarang lagi menempuh S2-nya di Universitas Melbourne dan sebelumnya juga S1-nya di ITB. Gitu. Wah, keren banget kan? Jadi sekarang kita udah bareng sama beliau yaitu Kak Ayu. Halo Kak Ayu, apa kabar? Kak Ayu, sorry, kayaknya masih ke mute. Halo, Ya udah udah, halo Kak Ayu. Gimana kabarnya Kak? baik. Kamu gimana, Cindy? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih ya Kak udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Jadi sekarang boleh dong Kak cerita sedikit tentang latar belakang Kak Ayu dan bagaimana perjalanannya hingga bisa kuliah di Universitas Melbourne. Oke. Bentar ya. Iya. Aku nge jadi oke. Jadi aku S1-nya di ITB angkatan 2018. Jadi aku baru lulus 2022. Habis itu istirahat bentar, terus aku langsung apply LPDP Februari 2023. Terus sambil agak liburan dikit ya. Terus habis itu um, aku preparation untuk IELTS, terus habis itu apply di Melbourne ini, terus Jadi aku sekali juga jadi apply ikutan langsung gugup. sama sih Kak. Jadi sekali apply langsung lulus ya Kak? Iya. Wah, keren banget. Persiapannya berapa lama berarti, Kak? Hmm, Kalau LPDP sendiri, hmm, aku aku nggak tahu sih, maksudnya kayak kayak berapa lama aku prepare karena aku langsung daftar dulu aja, terus langsung apply juga, terus sambil kan lama ya sebenarnya timelinenya LPDP Iya. gitu. Jadi pertama lulus administrasi kan selama kamu memenuhi administrasi langsung bisa nih bisa dapet gitu kan. Jadi itu tuh ya bisa langsung sambil dijalanin gitu itu 1 bulan tuh. Jadi aku gak prepare yang gimana-gimana banget gitu. Tapi untuk TP tes skolastik TBS ya TBS itu kayaknya tanpa disadari udah dicicil dari lama gitu kan. Itu kan kayak soal yang sebenarnya semua mau masuk apapun kerja atau apa gitu yang ada tes-tesnya ataupun masuk kampus juga ada tes kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya kayak udah di prepare gitu. Oke. Terus kalau IELTS-nya berapa lama, Kak? Karena kayak dari yang aku tahu, dari aku yang dengar-dengar dari orang-orang tuh katanya paling susah tuh persiapan untuk IELTS. Aku setuju. Karena aku sendiri uh, IELTS 4 bulan, ya 4 bulan. Itu masih terhitung cepat nggak sih, Kak, 4 bulan tuh? Mungkin 5 bulan, kayaknya 5 bulan. 5 bulan, tapi paling itu sih kayak dari aku prepare IELTS dengan sebelumnya bahasa Inggrisnya at least nih kayak yang untuk daily gitu-gitu tuh udah lumayan gitu. Hmm, Karena IELTS tuh kan belajarnya lebih fokus ke strategi kan. iya. Strategi biar bisa ngerjain semuanya dalam waktu sesingkat sepadat-padatnya gitu ya. Jadi pas aku ngejar IELTS tuh beneran udah fokus di lebih yang hal-hal detail gitu atau juga vocabulary yang atau yang kayak lebih advance I'm not really sure kayak grammar yang lebih bukan yang kayak simple simple tenses lagi tapi kayak yang udah continuous gitu-gitu. Hmm, itu persiapannya sendiri atau kursus gitu-gitu, Kak? Kalau aku tuh jalur LPDP Putra Putri Papua kan. Jadi kita disediain pengayaan bahasa dari LPDP. Jadi bareng nih sama teman-teman yang juga di LPDP gitu. Iya. Selain IELTS, ada nggak sih, Kak, tantangan lain yang Kak Ayu hadapin? Terus gimana sih cara ngadapinnya? Hmm, ada dua ya tipe tantangan kalau dalam ngurus-ngurus gini.
Pertama tuh tantangannya kekhawatiran kita sendiri ya, cara pikir kita sendiri. Em, karena pertama khawatir gitu ya, bisa nggak ya kompetensi aku udah masuk belum ya gitu gitu. Sama kedua tuh kadang kita kalau melihat prosesnya dari mau apply beasiswa sampai apply univ sampai datang ke sini itu ribet banget gitu dengan timeline yang lama gitu. Jadi pertama untuk kayak tantangan yang berhubungan sama cara pikir kita sendiri, aku ganti cara pandang sih kayak kalau untuk ribet ya jangan dihadapinnya, jangan lihat langsung semua kekhawatiran hari-hari ke depan gitu ya, kayak lagunya Itkitaf yang baru gitu. Jadi dihadapinnya satu-satu aja gitu, pelan-pelan gitu. Terus kalau kekhawatiran lebih ke kamu buat lagi gitu, misalnya kekhawatiran atas kayak mau ambil S2 sekarang, yakin gak ya gitu-gitu, buat lagi aja kayak ngelis purpose kamu, tujuan kamu mau ngambil S2 apa, kelebihan dan kekurangan kamu ngambil S2 sekarang dan nanti apa gitu. Terus tantangan kedua pasti dari administrasi atau kayak yang lebih ribet, yang masalah yang emang dihadapin langsung gitu ya. Kalau itu banyak-banyak berdoa sih, terus harus harus bisa hadapin. Jangan give up, jangan 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 terlalu banyak keluh kesah, berkeluh kesah gitu ya. Bolehlah berkeluh kesah sekali-kali gitu ya. Ke Tuhan tapi terus habis itu dihadapin gitu. Oke, berarti intinya nggak boleh nyerah ya Kak, harus tetap Jangan. semangat, Heeh, dihadapin aja semuanya gitu. Terus benar. kata Kak Ayu kan harus ini kan ngeset apa apa ngeset tujuannya untuk untuk lanjut S2 gitu. Kira-kira Kak Ayu apa sih motivasinya kenapa setelah lulus tuh langsung mau lanjut S2 gitu? Kalau aku sendiri masih pengen belajar gitu ya. Kayak dari bidang aku sendiri aku masih merasa kayak "Aduh, masih pengen belajar gitu, masih pengen tahu lebih." Itu alasan yang normalnya juga, tapi ada juga alasan lain juga kayak aduh terjun ke dunia kerja gitu ya yang istilahnya mungkin nggak akan seideal yang kamu belajar di teori gitu kan. Akan lebih banyak juga segala macam tekanan yang di luar teori yang kamu pelajari gitu. Jadi um, aku sebagai orang yang kayak prefer ya udah belajar lagi aja gitu, ngambil lagi kan itu. Terus sama uh, pengen ngebanggain ortu juga sih karena ortu aku mamaku bener-bener yang pengen kayak ah S2 lagi S2 lagi gitu terus kayak "Ah, let's go gitu." Jadi Terus dukungan keluarga ya Kak. iya sama paling aku emang merasa kurang juga sih dari ilmu S1. Jadi menurut aku dengan ngambil S2 ini aku bisa lebih bermanfaat dalam bidang aku secara lebih baik gitu. Hmm. Ini Kak Ayu S2-nya ngambil jurusan apa Kak? Dan apakah selinear sama jurusan di S1-nya? Aku ambil perencanaan wilayah dan kota pas S1, S2 sekarang linear, ngambilnya urban planning. Oh iya, berarti masih sama ya. Terus Kak Ayu punya nggak sih role model yang mungkin pengen Kak Ayu tiru gitu? Pengen Kak Ayu contoh yang salah satu jadi motivatornya Kak Ayu gitu. Kalau secara prinsip hidup atau value gitu, aku jujur lebih ngecontohin ibu aku sendiri gitu ya. Kayak untuk pantang menyerah dan untuk selalu mau maju jangan nyerah gitu. Dihadapin satu-satu. Tapi bukan tapi deh dan ya. Kalau untuk role model yang menurut aku keren banget nih kayak wah penuh ilmu dan di waktu yang sama juga sangat memegang value yang dia pegang. Aku baru ketemu sih sebenarnya pas kemarin LPDP jadi pembicara di LPDP ada Pak Yanuar Nugroho. Beliau kemarin sempat lama juga jadi kerja bersama presiden kita dan beliau ini sangat berpengalaman dan pengetahuannya tuh sangat luas. Dan tapi di saat yang sama beliau tuh benar-benar menekankan value yang beliau pegang gitu. Jadi istilahnya aduh apalagi kayak masa-masa sekarang kayaknya bukan sekarang aja sih tapi ketika orang sudah sangat sukses gitu ya semua orang kayak
semua orang terinspirasi dari orang tersebut, terus orang tersebut mungkin bisa mendapat banyak tipe pekerjaan dan sebagainya. Kadang orang meninggalkan value mereka atau prinsip yang mereka pegang gitu, tapi beliau ini benar-benar yang kayak sempat ngomong gini, kayak bilang ke kami gitu ya, yang award di LPDP gini, kamu kalau besok-besok udah sukses, terus saya ketemu kamu, terus kamu nyuruh bawahan kamu megang tas kamu dibawain gitu ya, saya nggak akan kenal kamu gitu. Jadi itu menurut aku sangat apa ya, mengingatkan banget sebagai apa ya, kita gitu ya, yang terus menerus belajar mengejar ilmu dan sebagainya, kalau sudah sampai di puncak gitu ya, jangan sampai lupa value atau prinsip yang dipegang gitu. Oke, baik Kak. Terus ini pertanyaan terakhir Kak. Jadi apa pesan yang ingin Kak Ayu sampaikan ke viewers gitu, ke penonton atau ke generasi muda yang mungkin sekarang juga sedang berjuang meraih impiannya dan mungkin pengen kayak Kak Ayu nih lanjut S2 di luar negeri. Kalau dari aku, ini aku juga biasa ingetin ke diri aku sendiri, karena kadang aku juga masih banyak kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Em, Teman-teman, teman-teman muda, koruptor di negara kita aja berani korupsi sampai triliunan. Kamu yang cuma lagi ngejar mimpi, bukan cuma ya, tapi ngejar mimpi yang tidak bersalah gitu ya. Itu dikejar aja gitu. Dengan gagah berani, ya harus bisa lebih berani dari orang-orang tersebut gitu. Iya. Terus coba aja dulu, siapa tahu berhasil gitu. Jangan nanti kalau coba gagal gimana, jangan. Mindsetnya di shift gitu ya. Coba aja dulu, siapa tahu berhasil. Terus sama terakhir, aku juga selalu ingat ini gitu ya, kalau kamu udah coba dan Tuhan udah buka jalan, itu harus tanggung jawab gitu. Karena aku yakin berkat Tuhan tuh datang dengan tanggung jawab gitu. Jadi kalau teman-teman akhirnya udah kuliah ke luar negeri atau lanjut apapun itu, kalau Tuhan buka jalan berarti teman-teman juga harus tanggung jawab ngerjainnya. Do your best. Oke Kak, jadi teman-teman semua jangan jangan kalah sama koruptor gitu. Jadi harus berani berani meraih mimpinya. Terus pokoknya harus ingat Tuhan. Itu aja sih teman-teman. Intinya jangan takut meraih mimpi. Coba dulu gitu. Prinsipnya tadi diganti ya Kak. Jangan takut mencoba tapi coba dulu. Siapa tahu berhasil gitu. Siapa tahu berhasil Ya, gitu. bukan takut gagal tapi siapa tahu berhasil. Itu penting banget sih, Kak. Jadi terima kasih Kak Ayu untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua juga yang udah menonton. Terima kasih. Dan sekian dari aku. Bye-bye. Kasih banyak Kak Nah, Ayu. Sukses terus buat iya. Kak Ayu.